Dan ini nanti semua juga bisa diakses ya, jadinya nggak kayak fitur AI lain yang terkadang dia memberikan fake references ya, atau hallucinated references. Jadinya ada citasi, ada referensi, tapi ternyata referensinya ketika dicek di Google Scholar atau di internet ternyata referensinya nggak ada. Nah sedangkan kalau AIMASE ini nanti bisa dicek semua. Di video kali ini mari kita bahas salah satu platform AI dari Indonesia yang bernama AIMASE. Platform ini mendukung akses ke lebih dari 250 juta jurnal valid di seluruh dunia, dari Q4 hingga Q1. Sehingga ketika kita menulis ataupun membuat dokumen dari website ini, kita dapat menghasilkan karya yang didukung oleh berbagai citasi dari jurnal-jurnal tersebut. Ini jadinya membuat akunnya gratis, tenang saja ya. Dan di sini seperti yang saya katakan tadi, ada banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Di websitenya tertulis sejumlah 249 ya. Kalau kita bingung mau nyari mana fitur yang kita butuhkan saat ini, maka kita bisa scroll ke atas lagi. Kemudian di sini ada kategori. Kalau kita klik kategori, nah di sini sudah dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Ada kesehatan, dokumen hukum, kemudian di sini ada evaluasi pembelajaran, ada personal writing, ada jurnalisme kreatif, karya sastra, media sosial, feature artikel, blog post dan sebagainya. Lalu di sini ada kualitas referensi atau quartile. Kalau kita klik di sini ada pilihan semua jurnal, hanya Q1 sampai Q2 sampai Q3 ataupun sampai Q4. Misalkan saya pilih Q1 hingga Q3. Di sini ada definisi project base, ada teori berpikir kritis, ada penelitian-penelitian sebelumnya, ada pengetahuan terkini, ada celah penelitian. Jadinya ini dari state of the art, research gap hingga novelty ini sudah dimunculkan ya di sini. Tinggal kita olah saja nanti. Bahkan di sini ada kerangka konseptualnya, pengembangan hipotesisnya, hubungan variabelnya, sangat lengkap ya. Kemudian ini ada populasi sampel, instrumen, prosedur, metode analisis data hingga validitas dan reliabilitas. Kemudian juga ada prosedur penelitian serta pertimbangan etika. Wah, lengkap sekali ya. Dan ini semua ada referensinya loh ya. Referensi-referensi yang dia citasi. Dan ini nanti semua juga bisa diakses ya. Jadinya nggak kayak fitur AI lain yang terkadang dia memberikan fake references ya, atau hallucinated references. Jadinya ada citasi, ada referensi, tapi ternyata referensinya ketika dicek di Google Scholar atau di internet ternyata referensinya nggak ada. Nah sedangkan kalau AIMASE ini nanti bisa dicek semua artikel yang mereka citasi. Nah ini ada implikasi, ada arah penelitian selanjutnya. Lengkap sekali nih. Ini hasil ya, hasilnya, kemudian pembahasannya juga sudah dia buat. Kemudian ini kesimpulannya, ada ringkasan temuan, ada rekomendasi, ada saran. Nah kemudian, nah ini referensinya ya. Referensinya ini dilengkapi URL dan DOI, bahkan ada keterangan kuartelnya, ada keterangan jumlah citasi yang mencitasi referensi yang sudah kita rujuk. Nah ini tinggal kita klik aja, open link in new tab, maka kita diarahkan ke halaman atau website yang memuat artikel tersebut. Nah ini ya, kalau kita klik DOI nya, maka kita akan diarahkan ke jurnal aslinya. Kemudian misalkan yang ini ya, yang Shinsei Song ini ya, kalau kita klik Semantic Scholar maka tampilannya seperti tadi ya. Kita ke Semantic Scholar dulu, atau langsung kalau kita klik DOI nya maka kita langsung diarahkan ke website tempat artikel tersebut dimuat. Ini yang referensi pertama tadi, ini referensi kedua, sehingga semua bisa dilacak ini. Kemudian kita cek yang referensi ketiga, ini dari Q3 ya. Jadinya ini menjadi semacam bagian yang meyakinkan kita bahwasanya referensi-referensi yang dia citasi itu berkualitas karena dia kasih kuartelnya juga di sini. Nah ini ya, ini artikel referensi ketiga dan seterusnya. Ini nanti bisa kita save bibtex ya. Nanti kalau kita save bibtex maka referensi-referensi tersebut akan tersave ke dalam komputer kita atau laptop kita, dan nanti bisa kita upload atau kita unggah ke Mendeley. Jadinya tidak satu persatu kita masukkan, tinggal kita klik add references, kemudian import library, kemudian klik bibtex, kemudian kita cari bibtex yang tadi, kemudian open. Nah sehingga nanti dia upload bibtexnya dan referensi-referensi di dalam bibtex tersebut akan masuk ke sini. Nah cepat seperti itu ya, tidak harus satu persatu. Nah selain membuat artikel jurnal ya, di sini dia juga bisa
membuatkan research trend analysis. Misalkan kita ingin penelitian di bidang tertentu, di topik tertentu. Nah, nanti tinggal dipilih aja, dicari di sini ya, di research trend analysis. Misalkan saya klik go to app di sini. Ya, kemudian nanti tinggal dicari aja fitur research trend analysis. Nah, ini research trend analysis. Kalau diklik, maka nanti sama seperti membuat artikel jurnal tadi, ada beberapa kolom yang perlu kita isi dan ini sudah ada contohnya. Kalau kita bingung tinggal kita modifikasi saja contoh-contohnya ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Saya ingin melihat tren analisis untuk penelitian media sosial dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Di sini dikasih pendahuluan singkat terkait topik tersebut, kemudian tujuan analisis trennya. Nah, kemudian ini analisis trennya, peningkatan penggunaan media sosial, kesehatan mental sebagai isu global. Kemudian ini tren penelitiannya, evolusi metodologinya seperti apa, tema-tema dominan ya, topik-topik yang mendominasi di tema tersebut seperti apa. Kemudian prediksi penelitian selanjutnya di era mendatang seperti apa. Kemudian dia beri kesimpulan. Dan ini referensinya juga muncul. Nah, nanti kita juga bisa scroll lagi ke bawah, ternyata masih ada nih bagian 2 evolusi penelitian. Tadi masih bagian 1 ya ternyata ya. Nah, di bagian 2 ini lebih detail lagi, perkembangan metodologinya seperti ini. Ini ya, tahun 2015 penelitiannya seperti ini, 2018 sampai 2020 seperti ini. Kemudian ini perubahan fokus penelitian ya. Pertama fokusnya seperti ini, kemudian fokusnya berubah seperti ini. Kemudian analisis statistiknya seperti apa, prediksi masa depan. Nah, yang nanti bisa kita jadikan dasar kita membuat penelitian selanjutnya, bisa menggunakan bagian ini ya. Nah, ini referensinya ya. Kemudian masih ada lagi, detail sekali, bagian 3 tema dominan. Nah, sekarang dibahas tema dominannya ya, tema utama penelitian dan seterusnya. Selain itu kita juga bisa buat dokumen state of the art. Misalkan saya ingin buat state of the art penelitian kurkumin dalam pengobatan kanker payudara. Lagi-lagi ada latar belakang singkatnya, ada tujuan state of the art-nya, kemudian di sini teknologi formulasi kurkumin, kebaruan penelitian terkait mekanisme molekuler, kemudian research gap-nya atau celahnya, kesimpulannya. Kemudian ini ada tabel yang meringkas seperti ini ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah ini ya, ada teknologi mutakhir hingga saat ini seperti apa, perkembangannya seperti apa, metodologi terkininya seperti apa, analisis kebaruan dan celah penelitian dari topik tersebut. Kemudian ini lagi-lagi ada tabel seperti ini ya. Ini lengkap ini ya. Kemudian ini kebaruan yang dicapai, teman inovatifnya apa saja, kontribusi utamanya apa saja. Sangat membantu kita untuk mencari ide penelitian selanjutnya. Di sini saya juga bisa membuat generate research gap analysis ya, membuat research gap untuk topik meningkatkan kompetensi siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Sama ini, hasilnya lengkap semua ya. Dia melakukan analisis research gap. Kemudian ini juga ya, novelty penelitian juga bisa. Dan masih banyak fitur lain yang bisa kita manfaatkan di AIMASE yang membantu kita melakukan berbagai kegiatan perancangan penelitian hingga pelaporan penelitian. Dengan menggunakan AIMASE, kita bisa menggunakan berbagai fitur yang insya Allah bermanfaat, baik untuk perancangan penelitian, penyusunan proposal, hingga pelaporan hasil penelitian, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, ataupun artikel jurnal ilmiah.